والرسول سيد الأنام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadir sebangsa tanah air yang kami banggakan. George Warner dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in Query XX, which will be important in future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat, dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi informasi akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Pembangunan kompleks perumahan dimulai. Manusia amat banyak kita. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktek ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat yang berpisau, perkembangan teknologi akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa kita ke era di mana dakwah semakin tersebar luas, tak terbatas, dari tiga lokal hingga internasional, Dari dunia nyata hingga dunia maya. dari Nusantara masuk ke ruang Tiara hingga Medan, dari yang mendengar puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dari teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan pornografi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi siaran yang bisa menyebar ideologi yang menyerubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin tergradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, pada musabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan judul sarahan yang berjudul Pembangunan Keberumat di Era Digital, dengan alasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
menggunakan gaya paksa dalam isya'Allah dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan dari atas ke objek di bawahnya. Dari segi ini kita bisa simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sadiq dalam kitabnya Tanzilul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil manan juz 15 halaman 252 yang menjelaskan bahwa al-hikmah adalah kullu hadin ala istiharihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Dari segi ini kita bisa menyimpulkan bahwa dakwah bersifat dinamis. Artinya memahami kondisi objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya agar dia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Hikmati fi Da'wati Illahi Ta'ala halaman 188 yang menjelaskan dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan nur tanpa gelar, melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pakilaran wayang sehingga yang menonton senang tertawa, yang tidak kuring-kuringan bisa sambil makan pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi perperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian dakwah bil hikmah mendorong adanya dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah dan menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah harus dibuat unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak muda yang kecanduan game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasanya mencari berita artis idaman beralih ke tayangan kajian. Anak-anak muda yang biasanya mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Enggak ketinggalan bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tapi tidak memahami konsep sabili Rabbi, dan sebaliknya banyak orang yang memahami konsep sabili Rabbi tapi tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasar PBNU dari Ahmad Mustafa di era digital. Seorang tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, tapi dia juga harus melek teknologi. Di sini seorang dai tidak hanya dituntut untuk bisa inovatif dan kreatif dalam menyampaikan peran kepada umat. Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus mencari tren dan pilihan utama. Hadirlah bil hikmah. Pembangunan karakter umat di era digital dapat dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-qawlu tayyinur raqid min ghairi bizatin ala ta'abin. konten-konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Konten dakwah adalah konten yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek,
yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, menghadirkan rahmat, bukan laknat, merangkul, bukan memukul. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan etis metosis dalam melakukan perbangunan karakter umat di era digital dan karakteristiknya informasi yang terbuka juga mampu menjawab setiap permasalahan, berargumentasi dan dialog, membuka pikiran secara terbuka. Sosok Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik menjadi inspirasi bagi kita semua. Dengan adanya diskusi antar beragama, mampu membuka jutaan kasat mata di dunia akan keindahan dan kebenaran Islam sebuah agama. Hadirin, begitu besar ruang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun faktanya di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah masih belum menjadi secara favorit dan jarang viral. Sekalinya viral tentang isu-isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan ceramah agama. Demikian yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet. Semangat dalam menyebarkan kebaikan dengan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khairul ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi sebagai Menurut beberapa ulama tafsir seperti Al-Qutubi, At-Tabrani dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam khairul ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan umat terbaik? Jawabannya adalah
karena agama Allah yang telah Allah pilih. Nahnu afdalu minkum wa dinana khairu mimma ta'addunna alaihi. Ayat tersebut menjadi poster bagi kita semua untuk bersiap tampil menjadi open object yang mengisi ruang-ruang kosong dengan kebenaran. Jangan sampai ruang informasi diisi oleh hal-hal yang jauh dari kebenaran. Untuk itu, isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan karakter umat di era digital dapat dilakukan menjadi dua bagian. Yang pertama, pembangunan karakter umat di era tradisional ke era digital. Yang kedua, konten-konten dakwah yang menonton menjadi asik ditonton, dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi, dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Untuk menutup sarahan ini, izinkan kami menyampaikan syair lagu berikut ini. Kalangan suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Hakim tadi terkaget dan terkejut.